Kembali bersama kami di Road to Final The Master Season 5. Dan saat ini saya berada di depan dari pendukungnya siapa? Siapa? Kalau ngeliat dari talinya ini kayaknya Oge Artemus. Untuk mereka pakai tali ya. Biasanya kalau Oge Artemus kan dibakar gitu, untuk nggak pakai api di sini ya. Tapi yang pasti ini coba kita minta berdiri salah satu pendukung dari Oge Artemus. Bagaimana rasanya diikat seperti ini? Lumayan sakit. Lumayan sakit, bohong banget, mau ngapa-ngapa. Bohong banget. Kamu gimana perasaannya diikat begini? Ya senang. Oh, senang mana? Padahal perut kamu kiket banget di sini kayaknya. Karena saya fansnya Oge. Boh! Fansnya Oge Artemus ya. Oke. Kalau kita bicara tentang Oge Artemus, perjalanannya sampai dengan saat ini begitu berat dan begitu luar biasa dan tidak pernah terpikirkan untuk menyerah dari segala tantangan yang diberikan oleh para master. Dan malam hari ini Oge Artemus akan kembali melakukan aksi yang berbahaya dan untuk itu MNC Live mempersembahkan asuransi sang juara dengan total senilai 1 miliar 50 juta rupiah untuk aksi dari Oge Artemus di The Master Season 5. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah penonton semua? Dan pemirsa langsung saja untuk saat ini kita semua sudah tidak bersabar lagi. Kita saksikan. Inilah kehebatan dari sang eskapologis Oge Artemus. Perasaannya pada saat saya lolos ke 4 besar luar biasa karena saya sendiri tidak menyangka bahwa saya akhirnya bisa masuk ke dalam 4 besar. Selamat Oge Artemus. Cuman menjadi beban tambahan juga karena para kandidat yang ada dalam 4 besar ini mereka adalah orang-orang yang memang punya kemampuan yang luar biasa. Itulah uniknya The Master karena setelah masuk ke dalam 4 besar ini bisa dibilang the chosen one, orang-orang yang terpilih dengan skill yang luar biasa. Jadi ya mereka semua adalah saingan terberat saya sih menurut saya. Persiapan saya untuk menghadapi Road to Final ini mungkin lebih banyak berkonsultasi kepada teman-teman saya yang magician maupun yang orang awam karena saya butuh masukan mengenai performa saya di atas panggung dari episode-episode sebelumnya. Saya akan mempertaruhkan segala sesuatu yang ada dalam diri saya agar saya bisa masuk ke dalam babak final The Master. Oge Artemus, sekarang saatnya Anda menemukan kunci yang membuka plexi box di kepala Anda di salah satu kotak itu. Silakan. Dari kedua kotak itu, di kotak yang pertama, dan ini semuanya berbisa. Di kotak yang kedua, ini juga jauh lebih berbisa. Kelabang, tarantula, kalajengking, ada yang saling memakan. Seluruh rupanya tidak sabar menunggu Oge. Dan ini berbagai macam ular. Jangan khawatir Oge, pawangnya ada di situ dan kata pawangnya mereka betul-betul berbisa dan kunci untuk membuka ini ada di kotak-kotak ini. Siap Oge? Siap. Tapi belum selesai Oge challenge-nya. Tentunya saya juga bisa mungkin dengan pelan dan hati-hati tidak memprovokasi hewan-hewan ini mencari kuncinya, lalu melakukan lockpicking. Bukan itu challenge-nya. Pak Budi, pawangnya tolong bantu saya naik ke atas panggung. Jadi bukan cuma mencari kuncinya, tapi teman saya ini akan meletakkan teman-teman kecil saya ini di dalam box kamu, Oge. Jadi challenge-nya ada 2, Oge. Yang pertama, jangan sampai memprovokasi hewan-hewan ini saat ada di dalam wajah kamu.
karena baru saja sembuh dari luka bakar. Yang kedua, jangan memprovokasi hewan-hewan yang ada di dalam box ini saat mengambil kuncinya. Silakan, Mas. Oke. Ambil nafas secara perlahan-lahan. Dan penonton di rumah jangan coba meniru adegan ini karena ini dilakukan oleh profesional. Kalau bisa lemparin gitu Pak, biar agak ya. Dan ada yang sudah memakan satu sama lainnya. Di sini saya bisa melihat dengan jelasnya, betul. Satu hal lagi, kalau perlu tambahin lagi masih ada 2 di sini. Tambahin lagi. Tambahin lagi. Dan pemirsa, di sini ada 2 gembok yang harus dibuka oleh Oge Artemus di samping kiri dan kanannya. Dan kalau Anda tidak bisa melihat di sini, telinganya Oge Artemus di sini sudah disumbat dengan Oke, ini gembok yang harus dibuka. Pelan-pelan berdiri dan pelan-pelan cari kuncinya, oke. Oke, saya harap penonton untuk tenang. Karena yang Oge lakukan adalah yang disebut dengan minimal movement atau pergerakan mikro. Jadi dia harus bergerak dengan sangat pelan atau sedikit, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Agar tidak memprovokasi hewan-hewan yang ada di dalam box yang menutupi kepalanya. Dan kalau di sini Anda melihat Oge Artemus menunduk karena memang pada dasarnya dia tidak bisa melihat apa yang ada di dasar kotak yang ada di kiri saya di sini. Dan di sini itu ular hijau namanya ular sulur berbisa. Kalau ada kelabang juga sangat berbisa. Kalau ada tarantula, ada kalajengking juga. Dan di sini saya bisa melihat satu sama lain sedang menikmati diri mereka masing-masing, saling memakan. Dan ada satu kelabang sekarang mendekat di bawah hidungnya Oge Artemus.
Dan sekarang saya dapat melihat dengan jelas sekali pemirsa, di sini ada seekor ular di atas, tepat di atas kepalanya Oge Artemus. Dan ada satu tarantula yang sudah, ada dua tarantula yang sudah dimakan oleh tarantula lainnya. Tolong jelaskan kepada pemirsa itu ular apa saja, Pak Pawang? Nah itu ular welang ya. Nah yang belang putih itu, nah itu bisanya mengandung bisa hemotoksin, yaitu bisa yang mempengaruhi darah. Nah, gitu. Jadi kalau kena bisa itu jantungnya kena racunnya ke jantung, nah itu tidak kurang dari 3 jam. Koma dulu atau langsung meninggal? Itu langsung meninggal, 3 jam tuh meninggal. 3 jam langsung meninggal. Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah, yang mana ular yang dimaksud tadi? Nah itu ada yang putih hitam, nah itu. Nah putih hitam dan nah itu lihat, nah itu kayak yang tidak agresif ya, tapi nah itu bisanya sangat mematikan. Tidak agresif, bisanya sangat mematikan. Dan di situ Melakukan gerakan, dia kan ada sensor panasnya juga, dia bisa nyerang dengan tiba-tiba. dia bisa mendeteksi panas tubuh Oge Artemus dan menyerang secara tiba-tiba. Kalau dilihat di sini, saya dapat melihat dengan jelas satu kunci terletak tepat di bawah. Satu kunci tepat terletak di bawah ular yang tadi baru saja disebutkan. Dan udara sudah mulai berembun di dalam kotak Oge Artemus di sini. Saya dapat melihat dengan jelas sekali. Jadi challenge-nya adalah bukan cuma harus minimum movement, Oge Artemus juga harus menyangga beban yang cukup berat yang ada di pundaknya beserta hewan-hewan di dalamnya. Mungkin Oge dapat menunduk lebih rendah lagi untuk menemukan di mana kuncinya. Sudah siap dengan antivenomnya? Sudah. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan, sudah ada. Nggak ketinggalan di rumah kan? Macet soalnya, ngambil 3 jam bisa. Jadi tiap ular ini memiliki antivenom sendiri-sendiri, betul ya? Betul. Antivenom sendiri-sendiri. Jadi beda ular, beda antivenomnya. Itu sangat luar biasa sakitnya. Sakit sebelum meninggal sangat luar biasa. Betul. Karena pengikat dari kunci tersebut tertindih oleh banyak sekali ular, pemirsa. Jadi diambil akan dapat memprovok ular-ular lainnya yang sedang berbaring di atas tali kunci tersebut. Waktunya Oge Artemus. Pak Pawang, ada satu kelabang yang sudah
abang yang sudah keluar tolong diambil. Itu kotaknya. Refleks pemirsa. Jadi tadi ada satu kelompok yang keluar, saya pikir mau dilempar ke saya. Challenge-nya sudah terlengkapi, tinggal bagaimana caranya melepaskan kotak tersebut dari pundaknya Oge. Dan sementara Oge melepaskan itu, saya kembali ke meja juri. Dan untuk pendukungnya tepuk tangan dulu untuk Oge Artemus. Oke, gimana sih rasanya kamu dikelilingin sama binatang yang berbisa luar biasa itu? Berbisa luar biasa. Mau Mike. Mau Mike? Ada tuh. Nah. Oh ada. Gimana rasanya? Tegang, mengerikan. Mana tegang? Hatinya Mbak, hatinya tegang. Iya. Masih deg-degan. Masih deg-degan. Aku takut deh lihat kamu. Takut jatuh cinta. Oke Artemus, Mas Reddy. saya sih suka dengan